Alright, let's go. Oke, yes, kita ketemu lagi di analisa, GLC episode yang kelima. Saya cek dulu. Yes, betul. Episode yang kelima yaitu tentang pembalikan arah. Bagaimana kita mengidentifikasi, di episode sebelumnya kita sudah mengidentifikasi pergerakan harga itu selalu dan akan seperti itu. Atau kita sebut dengan coding. Dan di episode ini, kalau coding itu mengalami fail atau gagal, berarti Anda tahu kalau sesuatu itu mengalami kegagalan, berarti disitulah letak pembalikan arah. Jadi yang dimaksud dengan pembalikan arah itu contohnya seperti ini. Kita coba tes di weekly ya. Oke. Pada saat harga itu mengalami kenaikan seperti ini, kita tahu codingnya kan seperti ini. Oke, naik. Kemudian di bawah sini turun, oke. Jadi ini low, kemudian high, kemudian terjadi higher low, kemudian terjadi higher high. Nah, setelah itu harga sideways di sini. Mengapa saya sebut sideways? Karena secara weekly harga belum menembus di bawah ini. Lower low yang terakhir ini. Nah, tetapi harga di dalam codingnya itu mengalami perubahan. Jadi pertama, setelah dia mengalami higher low, ya, kalau kita cek di sini, ini kita namakan higher low. Saya langsung coret-coret aja biar cepet ya. Oke, di sini. Oke, di sini kan higher low, kemudian di sini terjadi lagi higher low. Harusnya secara teori adalah dia melakukan yang namanya seperti ini. Nah, gerakan seperti ini. Kembali lagi higher high-nya ini ketembus. Higher high-nya ketembus berarti di sini yang terjadi adalah higher high tersebut tidak ditembus. Berarti kita perlu waspada di sini apa yang sedang terjadi. Di sini bisa saja terjadi sebuah pembalikan arah. Oke, kita cek ya. Kita cek codingnya di sini. Oke, kita perbesar. Nah, yang terjadi adalah dia berhenti. Dia mengalami satu perhentian di sini. Kemudian harga kembali berbalik turun. Nah, yang menarik adalah dia mau turun, di sini tiba-tiba dia naik. Nah, berarti di sini itu ada sebuah support yang kuat yang menahan harga. Oke, ini support kuat ya. Nah, harga harus menembus di atas ini untuk dia melanjutkan naik ke atas kembali. Nah, berarti secara weekly gold sedang mengalami range sideways yang cukup lebar. Bisa saja kejadiannya akan seperti ini, bisa saja. Nah, seperti ini bisa terjadi gitu ya, selama berminggu-minggu. Nah, namun kita fokus ke sini, ke area lebih kecil lagi ya skopnya ya. Oke, ke sini apa yang sedang terjadi saat ini? Berarti yang terjadi saat ini adalah codingnya adalah harga. Ini kan kelihatan banget terjadi lower low ya di daily chart ini. Berarti nah yes. Nah, ini berarti harga harusnya seperti ini. Naik dulu ke sini ya untuk menembus high-nya. Ini lihat codingnya high, low, lower high, lower low, kemudian dia macet. Berarti di sini ada sebuah resistance kuat. Ya.
Sudah dibuktikan ada 3 kali dia tidak bisa menembus itu. Nah, kita sudah perkecil ya scope kita untuk gold antara ini ya. Berarti ini sekitar 1.500 pips pergerakan gold di sini bisa terjadi. Nah, sekarang kita kecilkan lagi. Ini saya scope-nya lebih kecil lagi ya, H4. H4 apa yang terjadi di sini? Terjadi satu kali naik, oke, ini kenaikan yang kedua. Ini memang agak susah ya tombolnya. Nah, lebih cepat seperti ini. Nah, sudah. Nah, di sini ternyata harga macet lagi di sini. Berarti kita mesti tandai di sini. Nah, besar kemungkinan ada pembalikan di sini. Rumusnya adalah ini kan low, high, kemudian terjadi di sini adalah lower high, kemudian ini lower high, ya. Di sini terjadi high di sini, higher high. Nah, teorinya adalah dia melakukan yang namanya lebih tinggi lagi di sini. Ya, dia mesti skenario-nya adalah seperti ini. Dia harus tembus untuk memenuhi syarat coding ini kan. Tapi dia sementara dia berhenti di sini. Nah, berhenti di sini berarti kita harus analisa lagi, masuk lagi ke multiple time frame lebih kecil apa yang sedang terjadi di sini. Oke, kita cek di sini ya. Oke, terjadi coding yang bagus di sini. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan harga mulai macet di sini. Nah, berarti kita mesti bisa simpulkan bahwa di sini ada sebuah area resistance lagi, resistance yang bisa membawa harga itu bermain-main di area ini. Jadi bisa ke sini, ya itu skenario pertama. Skenario kedua bisa menembus ini sekali di sini. Oke, kita cek lagi lebih rendah lagi M15 apa yang terjadi. Bahkan M5. Nah, di M5 kelihatan banget harga sedang sideways ya. Ini kelihatan banget. Tetapi ada sebuah lower di sini yang sudah ketembus ya. Oke. Meskipun dia berbalik ke atas lagi. Nah, jadi kita mesti perhatikan ini sekarang. Ini dia kandangnya ya, istilahnya cage. Kandangnya di sini. Ini kotak ini ya. Mungkin saya perjelas pakai gambar aja di sini ya. Ya, enak ya. Nah, ini adalah kotak dari area yang harus ditembus oleh gold. Jadi gold mau kemana? Ini di sini. Ini letaknya ya. Oke. Karena di ini sudah tembus, maka kita ekspektasinya adalah dia turun ke area kandang yang di bawahnya ini. Ini ya, 1774. Kemudian sebelum dia melakukan lagi yang namanya seperti ini, kemudian dia lanjut turun lagi. Yes, seperti ini. Oke, ini adalah skenario dari gold. Bakal terjadi pembalikan arah di sini karena secara M5 cukup berpotensi ya. Secara H1 pun berpotensi karena ini sangat dekat sekali dengan resisten. Ini jaraknya cuma 50 pips. 50 pips itu sangat dekat sekali. Jadi kalau ini saya hapus ya. Harga itu bisa saja dia hanya mampir di sini, terjadi rejection di situ, kemudian harga kembali turun lagi. Nah, jadi skenarionya yang mendekati 80% adalah dia melakukan gerakan seperti ini. Karena kalau kita hitung di sini, ini kan sekitar berapa jam ya? Ini sekitar 45 bar. Berarti untuk menyelesaikan sideways ini, dia setidaknya rata-rata itu adalah 3 kali dari 40 atau 50 bar. Berarti 150 bar. Dan ini sudah berapa bar? Ini sudah baru 90 sekian bar.
Berarti kalau 50 bar ada di sini. Nah, di sekitaran sini. Berarti kita tandai di sekitaran sini, ini merupakan area terakhir untuk koreksi dan akan terjadi impuls di situ. Berarti kurang berapa jam lagi? Kurang sekitar 50 jam atau sekitar 2 hari ya. Sekitar 2 hari. Jadi dalam 2 hari ke depan kemungkinan besar harga akan melakukan gerakan-gerakan di sini ya, yang bentuknya bisa jadi seperti ini. Dan ketika dia sudah melewati ini, dia akan mengalami satu gerakan besar di situ. Nah, ini yang skenario-nya ya. Kita bisa menghitung skenario melalui coding, dan kalau coding itu mengalami sudah dia mencapai support dan resistennya dan dia mengalami satu stagnansi di sana, berarti di sana ada sesuatu yang bisa membalikan arah. Oke. Pembalikan arah akan terjadi dengan sangat cepat sekali apabila harga sudah menembus area ini di H1 ya. Misalkan gerakannya itu misalkan seperti ini ya. Dia masuk menembus ini lower high ini, berarti kan sudah ditembus. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini gerakan gold yang mungkin bisa terjadi ya untuk beberapa hari ke depan. Seperti ini. Secara hampat juga sangat memungkinkan karena harga sudah mendekati dengan area resistance yang cukup besar banget ya di sini. Ketika harga mencapai ini mantul ke bawah, harga mencapai area ini mantul ke bawah, harga mencapai area ini mantul ke bawah, dan ini bisa saja harga mencapai ini mantul ke bawah. Oke, berarti itu kesimpulan dari market. Anda kalau mau entry ya, Anda bisa entry di sell stop di sini di area 1790, di bawah 1790 kemudian harga akan bermain-main di bawah sini ya. Seperti ini. Yes, ini gerakan ABCD-nya seperti ini, 1784 targetnya. Ketika harga di bawah 1790. Dan ini lumayan ya, kalau harga sudah tembus dia menuju ke sini itu sekitar 0,34%. 0,34% ya. Kalau ini kita melihat masa lalu 0,34%, tergantung lot ya. Kalau 0,1 lot 0,34% ya kurang lebih sekitar $70 Anda bisa dapatkan. Lumayan lah ya, $70, $700.000 Anda bisa dapatkan. Oke, tetap bergabung bersama kita di dalam sinyal GLC dan kita akan lanjut di episode selanjutnya untuk kita menganalisa tentang momentum. Jadi setelah kita tahu adanya pembalikan arah, di mana terjadi pembalikan arah ya. Sekarang kita di episode selanjutnya kita akan belajar tentang momentum. Thank you very much, sukses untuk kita semua. Salam kebun saham.